yang saat ini sedang berduka atau sedang berusaha. Mudah-mudahan Allah luaskan segala permasalahannya, Allah tuntaskan segala permasalahannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah angkatkan dosanya untuk orang-orang tua kita yang telah tiada. Mari kita sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadin ya walin yatin salikun ya salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita sama-sama kita dengarkan tausiah nasihat dari guru kita, Bunda Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pincah, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pagi ini hingga beberapa Jumat ke depan ya, insyaallah kita akan mencoba membahas tentang penyakit hati. Ini penting untuk kita bahas supaya kita tidak hanya tahu penyakit fisik, tapi juga tahu penyakit hati. Sebagaimana kalau kita merasakan sakit pada fisik, kita segera mengambil tindakan untuk mengobatinya, maka terhadap penyakit hati pun kita harus melakukan tindakan yang lebih baik lagi harusnya. Hanya memang kalau penyakit fisik itu seringkali yang tahu yang sakit, baru yang lain tahu. Saya tidak tahu Pak Aden sakit atau tidak secara fisik, kecuali beliau cerita sama saya, lagi meriang nih Ustaz misalnya. Oh, Bapak lagi meriang ya, artinya saya tidak tahu.
Sebagai orang lain saya tidak tahu, karena saya baru tahu ketika beliau cerita. Itu kalau penyakit fisik biasanya. Nah, sebagaimana juga penyakit fisik kalau tidak diketahui, nggak dirasakan, tahu-tahu parah aja, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, penyakit hati juga gitu, kalau tidak disadari, nggak segera diatasi, tahu-tahu parah gitu, naudzubillah min syarri dzalik. Hanya kalau untuk penyakit hati memang kecenderungannya yang sakit tidak menyadari itu. Biasanya orang yang sakit hati itu baru tersadar setelah orang lain yang menyadari, karena biasanya yang menyadari terlebih dahulu dari penyakit hati seseorang itu orang lain biasanya. Karena memang penyakit hati itu unik. Contohlah sifat kikir, pelit itu kan penyakit hati itu. Orang pelit itu sering tidak menyadari bahwa pelit itu penyakit gitu. Dia pikir itu bagus itu. Orang pelit itu benci sama orang pelit, tapi dia tetap pelit. Orang pelit itu senang sama orang dermawan, tapi dia nggak mau dermawan dia. Gitu. Sama dengan orang sombong gitu. Orang sombong itu benci sama orang sombong. Orang sombong itu kesel kalau ada orang yang sombong gitu. Tapi dia tetap sombong. Orang sombong senang sama orang yang rendah hati, tapi tetap sombong. Itu orang-orang sombong itu. Jadi memang kecenderungannya orang yang sakit hati itu tidak menyadari sakitnya. Biasanya dia baru tersadar setelah orang lain yang memberitahunya, karena seringkali yang menyadari sakit hati seseorang itu adalah orang lain. Sehingga mungkin teman kita nyeletuk, kok tumben kamu sekarang jadi tinggi omongnya, nah, gitu. Kamu kok berubah sih sekarang? Tumben tambah judes misalnya gitu. Atau pas kita ngomong, jangan dengki, jangan iri. Oh iya, astagfirullah. Itu kalau yang mau menyadari. Kadang yang sakit itu nggak menyadari. Itulah bedanya penyakit fisik sama penyakit hati. Nah, hari ini kita mencoba belajar tentang penyakit-penyakit hati itu, karena saya ulang sekali lagi, kadang ada sebenarnya orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan penyakit hati. Nah, saya ingin berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu. Di mana Allah berfirman, kalla bal ron. Jadi ada kata ron itu, kalla bal rona ala qulubihim. Di situ ada kata ron. Ron itu dalam hadis dari Nabi Daud, Nabi menjelaskan nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, di hati kita akan ada totol, ada nokta hitam yang menempel di hati kita. Kalau kita berbuat maksiat lagi, totol lagi. Terus gitu. Semakin sering kita berbuat maksiat dan tidak pernah mentaubatinya, semakinlah hati kita itu kotor. Sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit, maka hati yang kotor juga mudah berpenyakit. Saya ulang ya, sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit, maka hati yang kotor pun juga mudah berpenyakit. Nah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Rumah yang kotor pun saya kira sama, akan mendatangkan banyak masalah. Contoh ya, misalnya ada rumah mangkrak, rumahnya bagus aslinya, cuman mangkrak nggak dipakai, lama-lama kotor. Setelah kotor lama-lama tumbuh banyak ilalang. Itu kalau sudah tumbuh banyak ilalang dibiarin aja, lama-lama banyak binatang yang betah di situ. Tikus betah di situ, ular betah di situ, kalajengking betah di situ. Aneka macam binatang berbahaya bisa betah di situ. Ya, kira-kira begitulah gambaran kalau rumah hati kita kotor. Nanti yang tinggal di dalamnya bangsanya kalajengking, ular, dalam bentuk kedengkian, kesombongan, keangkuhan, ujub, riya, syirik dan macam-macam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sehingga singkat kata singkat cerita, hal itu jangan sampai terjadi. Makanya hati itu kalau kotor, sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit. Kalau penyakitnya dibiarkan, tambah lama tambah parah sakitnya.
Dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi kalau dibiarkan tambah lama sakitnya tambah parah. Sebagaimana sakit badan kalau dibiarkan tambah lama tambah parah. Terus kalau sudah parah sakitnya dan dibiarkan saja, tidak jarang lama-lama hati itu sekarat. Saya ulang, kalau sakit yang parah itu dibiarkan saja, tidak jarang nanti hati itu apa? Sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit, pakai dal ya, sulit menerima nasihat. Ya saking sulitnya itu pakai dal, sulit menerima nasihat. Allahu Akbar. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, atau orang-orang yang mentalnya kafir, itu sama saja apakah engkau Muhammad memberikan mereka peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Memang dasarnya hatinya ingkar gitu. Karena mulai sekarat tadi itu, dinasihati itu ingkar gitu. Sehingga kemudian dia menjadi orang yang tadi sulit pakai dal dinasihati tadi itu. Allahu Akbar. Kalau hati sekarat dibiarkan saja, tidak jarang hati itu menjadi mati atau dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibiarkan saja. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran di ayat 7 surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Dikunci mati. Kalau dikunci mati begini ini, tidak ada yang bisa buka kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali kecuali Allah. Maka kita biasanya hanya bisa mendoakan biasanya. Karena orang seperti ini kalau dinasihati, masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia biasanya. Kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Nah, itu galakan dia maksudnya. Orang seperti ini biasanya kita hanya bisa mendoakan. Kalaupun menasihati, usahakan gunakan jangan menggunakan kata-kata doktrin. Kamu harus begini, kamu jangan begitu. Tapi gunakan tanda tanya. Gunakan kata tanya. Gunakan kata tanya, istifham kalau dalam bahasa Arabnya itu. Karena ada model otak itu kalau didoktrin dia menolak. Ini kan modelnya ingkar tadi kan, keras kepala. Kalau dipukul bunyi kepalanya itu tang gitu, saking kerasnya. Yang model begini nggak usah didoktrin, kamu harus begini, kamu jangan begitu, capek kita. Tapi gunakan kata tanya, istifham dalam Al-Quran. Karena tadi ada otak-otak tertentu itu, atau umumnya otak manusia itu kalau didoktrin itu memang kadang ada yang tidak mau, tapi kalau ditanya dia mikir. Nah, kalau pertanyaannya berbasis agama, harapannya dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Kalau berzikir harapannya terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Contoh misalnya, mau berapa lama kamu begini misalnya. Kayaknya dia cuek, nggak peduli, tapi sebenarnya ada masa di mana pada saat dia sendiri itu pertanyaan itu akan mengemuka dan itu akan menjadi bahan perenungan bagi dia karena pertanyaan ini berbasis agama. Diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Dia berusaha untuk menjawab itu. Mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Ini misalnya ini, mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan tua? Misalnya. Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Tanya aja, walaupun kayaknya cuek, tanya aja, biarin aja. Kalau perlu, kalau misalnya maaf punya anak atau siapa yang dua plek di pintu masuk kamarnya kasih pertanyaan banyak itu. Biarin kelihatan dia cuek terserah, tapi sebenarnya dia akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Apa kamu kira setelah mati urusannya beres? Apa anda takut dengan kehidupan akhirat yang mengerikan kalau kita tidak punya stok amal soleh yang cukup? Apa nggak takut masuk neraka? Biar walaupun dia sepertinya ingkar, biarin saja. Tapi tanya aja terus. Mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Mau berapa lama? Emang kamu kira akhir cerita hidup kamu itu sampai mana nantinya? Dan seterusnya. Jadi kita tanya aja.
harapannya ada masa di mana dia sedang berpikir itu, karena pertanyaan basisnya adalah agama, dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir, sehingga terjadi tazkiyatun nafs. Ya kalau di konteks pekerjaan Anda, mungkin kalau ada pekerja yang mual, cukup kita katakan yang pengen posisi kamu itu banyak loh. Jadi jangan hanya melihat karena pekerjaan kamu tidak suka dengan pekerjaan kamu, lantas kamu kemudian bekerja seenaknya. Karena tidak punya pekerjaan itu lebih menyiksa daripada punya pekerjaan sana. Itu kita tanya aja gitu. Jadi singkat cerita di situ ada harapan. Semoga dia tadi mau berpikir tadi, tidak hanya berpikir tapi juga berzikir kalau pertanyaannya berbasis agama tadi. Nah, kalau dari kunci mati ini, kalau tadi kan dinasihati nggak bisa itu. Kalau yang sekarat hatinya, kalau yang dikunci mati ini kelakuannya bisa salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Enggak, kalau kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah bahwa mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Jadi itu terjemahannya. Jadi kurang lebih maknanya adalah ada orang itu salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis sewenang banget sama orang seperti ini. Kenapa kok sewenang? Karena tadi saya katakan di awal tadi, sulit di hadapan taubatnya kepada Allah. Bukannya sulit tapi sulit pakai dal. Di hadapan taubatnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Saya nggak tahu Anda pernah ketemu apa enggak sama orang model seperti ini. Salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa apa? Benar, repot wis. Allahu Akbar. Atau dia bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter, wis repot lagi nih. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi orang-orang yang ingkar itu sudah biasa mengatai orang beriman itu sebagai orang yang bodoh. Apakah jawaban Allah? Kurang lebih terjemahannya, ketahuilah mereka itulah justru yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Ini yang kalau di dalam istilahnya Al-Imam Ahmad bin Taimiyah disebut dengan jahlun murakkab, goblok kuadrat. Udah bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pintar. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai kita jadi orang seperti ini. Bahkan kalau nanti orang itu dikunci mati hatinya oleh Allah, Allah gambarkan orang itu hatinya seperti fi qulubihim masaluhum kamathal ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi seperti orang yang di satu ruang dia menyalakan api unggun. Ketika api unggun itu menyala, yang ada adalah cahaya, panas dan asap. Orang kalau pernah pengalaman api unggun ya, kalau kita bikin api unggun itu yang ada cahaya, panas dan asap. Itu satu ruang, karena gambarannya hati ya. Terus Allah ambil cahayanya. Allah ambil cahayanya berarti apa? Tinggal panas dan asapnya. Pernah kebayang nggak Anda tinggal di satu ruangan, ada panas dan asap, apa yang terjadi? Nyesek, bahasa Jawanya keselepaan, susah nafas. Jadi orang yang hatinya dikunci mati oleh Allah itu kemerongsong hatinya itu. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Enggak boleh ada orang berprestasi, bawaannya wah, kesel aja, enggak ada syukur-syukurnya pokoknya. Enggak ada sabar-sabarnya juga. Kemerongsong terus hatinya itu. Ya itu seperti orang yang di sebuah ruangan yang ada panas dan asap, keselepaan. Nah, kalau gambaran-gambaran hati kita seperti itu,
ketahuilah bahwa memang hati kita itu sedang sakit dan perlu diopname sebenarnya. Karena kalau tidak segera diatasi, takutnya betul-betul naudzubillah menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya itu lalai atau mati tadi itu. Naudzubillah min syaitan. Nah, karenanya kemudian agar jangan sampai hati kita berpenyakit itu, maka hendaklah diambil langkah dari kata tadi ron, nokta hitam yang menempel di hati itu. Berarti nokta hitam itu harus dibersihkan, harus disucikan, harus dibersihkan. Cara membersihkannya kata para ulama, likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya, dan pengkilapnya hati adalah dzikrullah. Jadi supaya tidak terjadi nokta hitam tadi itu yang mengotori hati, segera bersihkan. Nah, pembersihnya adalah dzikrullah. Ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15 itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya dan dia memperbanyak zikir dan salat. Ya, jadi dengan zikir dan salat itu diharapkan seseorang itu bisa bersih hatinya dari kotoran-kotoran tadi itu. Maka kalau maaf misalnya ya, kita tidak tahu kenapa bawaannya kok dengki aja sama orang lain, bawaannya kok dendam, sulit memaafkan atau macam-macam lah. Maka coba dibersihkan dengan ambil wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau tahajud atau duha terserah, atau sholat fardunya yang lebih sungguh-sungguh. Nah, terus kemudian atau zikir, kalau sedang menstruasi bahkan bisa zikir, bisa sholawat, bisa istighfar. Kalau yang lagi suci mungkin bisa sambil baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka dengan zikir itu insya Allah hati ini bisa menjadi lebih sehat. Karena ketenangan hati itu amat sangat terkait dengan nutrisi hati. Dan nutrisi hati itu amat erat kaitannya dengan amal spiritual dalam bentuk zikir atau ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang jenis-jenis penyakit hati supaya kita tahu ada nggak itu dalam diri kita. Insya Allah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang kajian hari ini tentang penyakit hati. Ada atau yang lain? Silakan yang bertanya. Ada Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada nih, ada titipan pertanyaan dulu nih. Iya, monggo. Dari jamaah dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaan seperti ini, Pak Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz, bagaimana cara kita menerima ikhlas jika suami baik di luar dengan siapapun tapi tidak baik kepada istri? Wow. Ini satu ya, Pak Ustaz? Iya. Ada lagi? Ya, nah, satu dulu. Satu dulu. Masalah rumah tangga itu jamak terjadi di mana saja. Kasus seperti ini Anda tidak sendiri, tenang saja. Bahkan itu bisa terjangkit kepada keluarga ustadz. Sehingga sebagian istri para ustadz itu ngomong ke suaminya, kalau ada jamaahnya saya curhat didengerin, kalau istrinya enggak. Itu ada yang begitu. Oh, itu ustadz sendiri. Ya dulu pernah sih gitu. Lama-lama kita belajar ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah diberi hati. Saya ketika baik sama orang, terus kok saya tidak baik sama istri itu saya malu. Saya kalau baik sama anak orang, terus sama anak sendiri nggak baik itu saya malu. Alhamdulillah, masya Allah, dari dulu saya punya sifat itu. Jadi kalau saya hanya baik sama orang, sama istri nggak baik, sama anak nggak baik itu saya punya rasa malu. Alhamdulillah, dari dulu, masya Allah ya. Saya bersyukur pada Allah diberi hati seperti itu. Sehingga kalau saya baik sama orang, kepada istri harus lebih baik lagi. Iya, itu saya pribadi. Alhamdulillah, masya Allah saya diberi hati begitu oleh Allah dari dulu itu. Dari saya masih muda. Kalau baik sama anak orang, itu saya kok merasa malu kalau nggak baik sama anak gitu. Terus kalau saya baik sama istri orang, maksudnya jamaah ya, itu kok saya merasa malu gitu kalau sama istri nggak baik, gitu. Merasa malu aja dalam hati. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, oke, anggaplah ini termasuk suami tidak punya malu ya. Jadi maksudnya dia hanya baik sama orang, tapi dia lupa untuk berbuat baik kepada istri dan anaknya. Jadi gini, ini rumusnya.
Di antara kelemahan manusia itu adalah seringkali menganggap biasa untuk hal yang memang sudah biasa. Suami istri ketemu kan udah biasa, hari-hari ketemu, sama anak juga hari-hari ketemu. Kadang orang yang tidak mengerti sehingga dianggap ya sama istri biasa aja gitu. Dia lupa bahwa berbuat baik kepada istri itu pahalanya lebih besar daripada dia berbuat baik kepada orang lain. Dia lupa bahwa memuliakan istri itu pahalanya lebih besar daripada dia memuliakan orang lain. Dia lupa bahwa peduli pada istri itu pahalanya lebih besar daripada peduli pada orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh peduli sama orang lain, cuman kadang orang lupa bahwa seolah kalau ke orang lain ini ada kebaikan, tapi kalau istri seolah nggak ada kebaikan. Padahal kepada istri itu nilainya pahalanya luar biasa. Dari mana kita tahu dalilnya? Pertama, ada sebuah riwayat dari Ibnu Asakir. Saya baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq au kama qal, dikatakan ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Dalam konteks ini terutama suami kepada istri, karena ada hadis yang mengatakan, hadis sahih dari Tirmidzi, Nabi bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada keluarganya, dalam hal ini istrinya, dan aku adalah yang paling baik sikap kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Nah, ini yang banyak para suami tidak tahu. Dan itu tadi yang terjadi pada sang suami tadi itu dia kena jebak talbis iblis. Dia kena jebakan iblis. Apa jebakan iblis? Di antaranya dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Berbuat baik kepada orang lain, memperhatikan orang lain, peduli sama orang lain itu mulia, utama itu. Tapi kepada anak dan istri lebih utama lagi. Maka orang Jawa bilang untuk model suami seperti tadi itu namanya nguber uceng kelangan telek, ngejar ikan kecil kehilangan ikan yang lebih besar. Solusinya gimana? Ajak ngaji suaminya, atau sampaikan ceramah-ceramah tentang biasanya Bu Yahya dia sering nyindir para suami itu, atau beberapa ustadz yang lain yang berkaitan dengan itu. Silakan sampaikan pada, mudah-mudahan sih ingat. Kalau nggak ingat, oke, jalur bumi udah buntu Ustadz, jalur langit sekarang. Jalur langit. Saya beberapa kali menasihati jamaah yang berkaitan dengan masalah suami itu, udah bacakan Yasin aja udah. Saya bilang gitu. Saya cerita dulu aja ya. Pertama kasusnya suami ke istri. Saya punya ada jamaah satpam masjid Pak, tapi bukan bapak satpam masjid. Beliau mendatangi saya di parkiran. Ustadz, istri saya keranjingan TikTok katanya. Sering live di TikTok, banyak cowok-cowok yang wah memuji-muji dia. Sejak keranjingan TikTok itu Ustadz, kalau saya nasihati itu membantah Ustadz. Ini istrinya seorang satpam Pak, satpam masjid bukan bapak, berarti aman. Gimana ya Ustadz katanya? Ya udah Pak, bacakan Yasin aja, saya bilang gitu. Karena kenapa saya pakai Yasin? Pertama saya dapat ijazah tentang Yasin itu, dan yang kedua di Ibnu Katsir itu dikatakan orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Surah Yasin itu surah solusi dengan izin Allah. Akhirnya beliau nanya ke saya berapa kali Ustadz? Aduh berapa kali ya? Ini saingannya TikTok ini. 9 kali Pak, saya bilang gitu. 9 kali, kalau bisa 1 kali duduk, kalau nggak bisa dicicil tidak apa-apa. Dicicil nggak apa-apa saya. Jadi bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk istrinya, terus kita mohon pada Allah, Bapak mohon apa untuk istrinya, terus bacakan suratul Fatihah, terus bacakan Yasin 9 kali. Kadang Al-Quran itu semuanya ruqyah, dalilnya jelas, nggak usah nanya dalilnya, pokoknya Quran jelas mengatakan Quran itu apa? Ruqyah. Istri membantah suami berarti apa? Bermasalah kan, berarti harus diruqyah katanya gitu. Apa yang terjadi kemudian? Selang berapa waktu saya udah lupa kalau saya pernah ngasih doa itu ke Pak Satpam itu. Tiba-tiba beliau datang menemui saya. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih katanya. Kenapa Pak? Alhamdulillah, sekarang sudah nurut. Alhamdulillah itu. Nah, saat ada juga ibu-ibu dari Cibubur itu katanya. Ya gitu sama cerita tentang suaminya yang gablek gitu. Menurut beliau. Udah Bu, jalur bumi udah selesai, jalur langit sekarang bacakan surah Yasin. Saya bilang gitu. Bahkan saya tambahkan karena suaminya agak gimana gitu ya, sambil
Kan suaminya kalau datang masuk kamar itu ibu dari ruang tamu menghadap ke arah kamar di mana ada suami itu bacakan bismillah 50 kali. Saya bilang gitu. Itu dalam rangka untuk menaklukkan hati suami. Nanti dipakai untuk menaklukkan hati istri juga Pak, silakan. Nah, jadi singkat kata, itu sambil mohon pada Allah. Bismillah itu ruqyah nggak ada masalah. Kita mohonnya sama Allah kok. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Pokoknya Ustadz nyebut angka, nggak harus segitu jumlahnya. Mau saya kasih 50.000 kali? Kan capek tuh. Udah 50 kali aja atau berapa terserah Anda lah. Cuma kalau pengalaman saya 50 dan pengalaman beberapa orang 50. Lebih silakan, kurang ya nggak apa-apa sih. Cuman kayaknya dosisnya kurang gitu. Dosisnya kurang. Qaddarallah sama saya suruh baca surah Yasin juga. Qaddarallah dengan izin Allah kok. Setelah itu beliau cerita, alhamdulillah Ustaz sudah berubah. Sekarang suami saya lagi lebih peduli alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi semua kembali pada Allah. Dan saya bilang di maintain dibaca terus walaupun tidak harus sejumlah itu tapi dibaca terus. Itu Yasinnya, Fatihahnya, bismillahnya dibaca terus. Nah, supaya itu baik terus dalam hal ini. Nah, ini juga bisa untuk atasan juga bisa. Bercanda. Ya ini kan doa toh, mohon sama Allah semoga semuanya baik-baik saja. Iya, betul. Saya kira itu, wallahu alam. Jadi kalau jalur bumi mentok, jalur langit ya. Yang kedua apa? Ya, jadi Bapak Ibu yang tadi titip pertanyaan jalur langit ya, kalau sudah mentok jalur bumi. Baik. Ada yang langsung barangkali yang mau tanya sebelum saya bacakan yang ini satu lagi? Gak ada? Baik, saya bacakan lagi ya. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya meneruskan jawaban kemarin yang kemarin ini bukan tadi mau menyinggung ya, mana sebelumnya ya. Masalah judi online bagaikan mencuci baju dengan air kencing. Dan bertobat, lalu bagaimana dengan teman-teman yang masih main judi online? Kalau kita tidak menerima pemberian yang menang, nanti uangnya untuk bermaksiat lagi Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, ini ada bos diskotik mau nyumbang masjid. Bos diskotik mau nyumbang masjid. Berapa Pak? 2 miliar. Saya bilang terima Pak. Maaf, enggak ngomong gitu. Apa tujuannya nyumbang itu? Saya bilang gitu. Ada tujuannya enggak? Mungkin untuk mengkompensasi karena dia mau buka biliar di samping masjid mungkin, atau mau buka diskotik dekat masjid. Enggak ada. Dia cuman pengen berbuat baik aja, dia nyumbang. Saya bilang terima Pak, saya terima. Kok diterima Ustadz? Kalau Bapak tidak terima dan uang itu dipegang oleh dia, itu lebih bahaya. Jadi uang 2 miliar itu kalau dipegang oleh dia lebih bahaya, maka terima, mending masjid yang pegang. Ada kaidahnya, ada. Inilah keluasan Islam ya. Ya cuman kadang karena orang nggak ngaji dan nggak tahu kaidahnya. Ada kaidahnya gini, idza jtama'a mafsadatani faru'ya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, nerima itu buruk sebenarnya, tapi nolak juga tidak akan lebih buruknya. Maka pilih yang risikonya lebih ringan. Kalau uang 2 miliar dipegang oleh orang yang seperti dia, itu malah bahaya. Mending kita yang pegang, orang-orang yang baik ini. Ya untuk perbaikan infrastruktur masjid lah misalnya, atau bayar listriknya masjid. Saya bilang gitu. Tapi jangan dibuat amplopnya Ustadz, saya bilang gitu. Karena kan masuk ke perut. Tapi itu saya bercanda, itu terserah dia lah. Tapi kan itu pilihan hukum namanya. Jadi ada masa di mana kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Maka ambil risiko yang lebih ringan tadi itu. Itu dalam Islam itu ada dinamika hukum seperti itu. Nah, betul kata dia, kalau nggak diterima nanti malah. Cuman saran saya sih memang kalau untuk jenis uang yang haram itu jangan dipakai untuk yang masuk ke perut kalau bisa. Untuk infrastruktur lah, apa beli sepatu atau apa. Itu nasihat para ulama. Karena pertimbangan tadi itu juga sama. Karena kalau misalnya dibiarkan nanti takutnya malah semakin parah tadi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu juga Pak Ustaz. Baik. Mohon izin ditutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, untuk kajian hari ini berakhir pula. Sampai berjumpa di kajian Jumat berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.